Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Fidaya Dwi Aryono dengan NIM 11980300179, program studi sosiologi kelas D semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang prinsip-prinsip ilmu fikih. Sebelum masuk dalam materi saya akan membahas apa itu ilmu fikih terlebih dahulu. Dalam Al-Quran sendiri, tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan kata fikih, seperti halnya dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kanu minuna liyafiru kaffa fa'ala nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyafaqahu fitini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Adapun fikih menurut bahasa berarti pemahaman terhadap tujuan terhadap seorang pembicara. Sedangkan menurut istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syara yang amaliyah atau mengenai perbuatan dan perilaku dengan dalil-dalil yang terperinci. Adapun objek kajian pembahasan fikih. Objek kajian pembahasan fikih adalah aspek hukum dari setiap perbuatan mukallaf serta dalil setiap perbuatan tersebut atau dalil taflisi. Ada beberapa objek kajian ilmu fikih diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ahwal asasiyah atau hukum keluarga. Membahas tentang bagaimana seorang mukallaf melaksanakan sholat, puasa, naik haji, dan lain-lain yang berkaitan dengan fikih ibadah mahdah. Bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya dan apa yang harus dilakukan terhadap harta anggota keluarganya yang meninggal dunia. Selanjutnya ada hukum perdata, yaitu muamalah atau dalam arti sempitnya jual beli, sewa menyewa, patungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fikih jinayah atau hukum pidana, yaitu membahas tentang maksiat apa saja yang dilarang dan bagaimana sanksinya apabila larangan tersebut dilanggar, atau bila kewajiban tidak dilaksanakan oleh seorang mukallaf, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada al-ahkam al-khoda atau hukum acara, yaitu kelembagaan mana saja seorang mukallaf bisa mengadukan masalahnya apabila dia merasa dirugikan atau diperlakukan cara tidak adil dan lain sebagainya. Yang terakhir ada fikih siyasah, yaitu mengenai bagaimana perbuatan mukallaf di dalam melakukan hubungan hukum dengan masyarakatnya, lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya, dengan pimpinan, dan lain-lain. Fikih siyasah sendiri meliputi 3 macam, yaitu siyasah dusturiyah atau hubungan antara rakyat dengan pimpinannya. Yang kedua ada siyasah dauliyah atau hukum internasional. Yang ketiga ada siyasah maliyah atau hukum ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu tentang prinsip-prinsip ilmu fikih. Secara etimologi, prinsip adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang inherent di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Menurut Imam An-Nadawi, prinsip-prinsip fikih adalah dasar-dasar fikih yang mencakup berbagai hukum syariah dan berbagai pembahasan fikih. Menurut Imam As-Suyuti, dalam kitabnya Al-Asyah wan Nazar menyebutkan agama Islam dibangun atas 5 dasar atau 5 asas, maka fikih
dibangun atas 5 dasar. Yang pertama ada segala sesuatu tergantung pada niat. Yang kedua ada keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Yang ketiga ada masyakot atau kesulitan menarik kemudahan. Yang keempat ada madorot harus dihilangkan. Yang terakhir ada kebiasaan bisa dijadikan hukum. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip ketauhidan menghargai akal pada posisi yang serasi dengan wahyu dalam upaya meyakini keberadaan Allah. Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, zalim, dan fasik. Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid. Umpamanya yang berlaku dalam fikih ibadah sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tak ada seorang pun manusia yang menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Yang kedua ada yaitu beban hukum atau ta'lif, ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa atau tajqiyat al-nafs, dan pembentukan pribadi yang lahir, pembentukan pribadi yang luhur, artinya bahwa hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk atau aktualisasi rasa syukur atas nikmat Allah. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau al-mizan atau keseimbangan dalam bahasa salaf antara hak dan kewajiban sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, maka ia berhak menerima sesuatu tersebut. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya atau orang lain. Yang ketiga ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat Islam untuk menuju tujuan yang baik dan benar, yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Yang keempat ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dan beragama. Yang kelima ada prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan umum atau al-masahih al-amah, yakni yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. Terus yang keenam ada prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip at-ta'awun, tolong menolong, sebagai titik tolak ukur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang ketujuh ada prinsip toleransi atau tasamuh. Ini termasuk prinsip yang terakhir. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Prinsip tasamuh, prinsip toleransi sebagai titik tolak ukur pengamalan hukum Islam. Karena cara berpikir manusia yang berbeda satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Mungkin saya cukupkan untuk pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.